Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk soal UM-UGM tahun 2023. Saya masuk ke matematika dasar. Ayo yang mau ujian UM-UGM, siapa yang ingin mengikuti, kita akan belajar bersama-sama ya. Ya, langsung saja soal nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 6. Nilai komposisi fungsi f bundaran gx sama dengan 0. Pertanyaannya, jumlah seluruh nilai x adalah, oke ya, saya buat pada FOG x sama dengan 0. Itu kan artinya fgx gitu ya. Gx nya nanti masuk ke fungsi f. Ini gx nya masuk ke fungsi f. Oke ya, x pada fx diganti oleh fungsi gx. Maka nanti akar ya, ini gx nya masuk ke sini, x nya saya ganti x kuadrat plus 6x plus 6 dikurangi 1 sama dengan 0. Begitu ya Dek ya. Nah, selanjutnya kedua ruas saya kuadratkan agar akarnya hilang. X kuadrat ditambah dengan 6x, 6 dikurangi 1 itu adalah 5 sama dengan 0. Ditanya jumlah seluruh nilai x ya, maka nanti artinya x1 ditambah dengan x2. Itu rumusnya adalah min b per a, gitu langsung aja ya. Ini adalah b nya, maka nanti min 6, a nya itu 1. Min 6 dibagi 1, jawabannya adalah min 6. Oke ya, semangat ya, pasti bisa. Lanjut soal nomor 2. 2 log dikali dengan 2 log x sama dengan 2 log 6 min 2 log x ditambah 1. Maka nanti nilai akar dari x plus 12 sama dengan, ini namanya persamaan logaritma ya Dek. Jika kita punya A log B sama dengan A log C, maka nanti A log-nya boleh kita coret, maka tinggal B sama dengan C. Nah, kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, ini kan berarti kan 2 log X sama dengan 2 log, ini juga sebuah persamaan. Ditambah dengan 1. Ya, saya akan buat kayak gini dulu ya. 2 log X. Ini saya kurang kayak gini. Sama dengan 2 log 6 min 2 log x. Nah, ditambah 1 saya buat menjadi 2 log 2. Jika kita punya A log B ditambah dengan A log C, maka nanti sama dengan A log B kali C. Nah, ini adalah sifat logaritma yang lain. Harus hafal ya sifat logaritma ya. Maka nanti yang persamaan kanan saya boleh rubah kayak gini, 2 log 6 min 2 log x dikali 2. Nah, ya ini kan A log B ditambah A log C, jadinya B kali C ini. Nah, ruas kiri adalah 2 log x. Ini 2 lognya boleh kita coret. Maka nanti bersisa 2 log x sama dengan ini ya, 6 dikurangi, saya kalikan langsung aja ya, kali pelangi ya. 6 dikalikan 2 itu 12, kayak gitu langsung aja ya Dek. Maka ini 12 dikurangi 2 log x kalikan 2, maka 2 kalikan 2 log x. 2 log x nya saya pindah ruaskan ke kiri ya. Maka nanti 2 log x ditambah 2 log x sama dengan 12. 1 tambah 2 adalah 3. 2 log x sama dengan 12. 12 dibagi 3 itu adalah 4. Maka nanti 2 log x sama dengan 4. Gitu guys. Gitu ya Dek ya. Nah, kita punya sifat logaritma yang lain. Jika A log B sama dengan C, maka nanti rumusnya B sama dengan A pangkat C. Ini sifat logaritma yang lain ya. Kita bisa terapkan di sini. A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. Ini baru ketemu x-nya ya. Ternyata yang ditanya itu adalah akar x ditambah 12. Maka nanti akar 16 ditambah 12. 16 ditambah 12 itu adalah 28. 28 itu artinya 4 kalikan 7. Jawabannya 2 akar 7. Luar biasa, pasti kalian bisa ya. Next,
kita masuk ke soal nomor 3 tentang logaritma kembali ya Dek ya. Jika diketahui 5 log 1/x sama dengan x log 1/y sama dengan y log 1/5, maka nilai dari akar 5 log xy. Ya, pada soal ini maka nanti untuk 5 itu sama aja dengan nilai x sama aja dengan nilai y. Maka 5 itu sama dengan x sama dengan y. Selanjutnya ini 1/x sama dengan 1/y sama dengan 1/5. Maka nanti 1/x sama dengan 1/y sama dengan 1/5. Ya, maka nanti nilai x dan nilai y itu adalah 5 Dek. Ya, ini kan 1/5 1/5. Oke. Nah, maka nanti akar 5 log x kalikan y, x-nya itu adalah 5, y-nya itu juga 5. Maka nanti 5 kalikan 5. Ya, maka nanti jadi akar 5 log 5 kuadrat. Paham ya? Lah akar 5-nya saya rubah menjadi 5 pangkat setengah log 5 pangkat 2. Nah, jika kita punya a log b pangkat m, di sini pangkat n, maka nanti bisa dirubah menjadi n per m dikali a log b. N per m, ini nanti ke depan kayak gini. N per m a log b. Nah, ini kan sama aja m-nya, ini n-nya. Maka nanti 2 per setengah dikali a log b. 5 log 5 itu adalah 1. 2 dibagi setengah itu adalah 4. Jawabannya E. Oke ya. Next kita masuk ke soal nomor 4. Ya, saya sudah ini ya sediakan, ini adalah gambar segi 6 beraturan. Misalkan segi 6 ABCDEF, panjang diagonal terpendek. Ini diagonal terpendek tuh yang mana ya? Diagonal tuh contohnya adalah AD, ini diagonal panjang ya. EB ya, CF, ini diagonalnya sama panjangnya. Karena pada segi 6 beraturan itu merupakan kumpulan dari 6 segitiga sama sisi. Ya, maka nanti nilainya EB itu sama saja dengan nilainya CF ya, CF. Nanti nilainya sama saja dengan AD, yaitu kita akan cari dulu ya. Nah, diagonal terpendeknya adalah 12. Diagonal terpendek itu yang mana? Ini diagonal terpendek AE. AE ini adalah diagonal terpendek. Sedangkan EF, AF, AB, BC itu adalah sisinya ya, yang memiliki nilai sama besar. Ini nilainya sama besar karena segitiga sama sisi ya. Nah, oke ya. Ya, maka nanti AE itu adalah 12 ya, Dek. Ini adalah 12 cm. Misalkan saya buat EF itu adalah A, maka nanti AF itu juga A. Sedangkan AD ya, saya pakai segitiga ini ya, segitiga EAD ya. Nah, ini berarti segitiga siku-siku. Siku-siku di mana, Dek? Siku-siku di E sini. Nah, dia adalah segitiga siku-siku, ini A. Maka nanti sini juga A, ini juga A ya. Maka AD itu adalah 2A. Saya intinya mencari A ya, sedangkan ini AE itu adalah 12. Nah, kita apakah bisa mencari? Ya, apakah bisa mencari A? Coba saya akan menggunakan Pitagoras ya, Dek ya. Saya akan memakai Pitagoras pada segitiga EDA. Maka nanti sisi miring kuadrat ya, maka nanti AD kuadrat itu nilainya sama saja dengan AE kuadrat ditambah dengan ED kuadrat. Begitu kan ya? AD kuadrat maka nanti 2A ya. 2A saya kuadratkan sama dengan AE-nya itu 12 ya, Dek. 12 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Maka nanti 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 144. 4 dikurangi 1 itu adalah 3 ya. 3A kuadrat sama dengan 144. Maka nilai A kuadrat adalah akar dari ini kuadratnya sudah hilang ya, Dek ya. Maka nilainya A itu adalah akar 144/3. 144 jika diakar itu kan 12 ya. 12 per akar 3, maka kita rasionalkan akar 3 akar 3. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 akar 3. Oke, kita sudah peroleh nilai A-nya. Nah, yang ditanya adalah keliling gitu ya. Oke, mencari keliling segi 6 beraturan, maka ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali dengan sisinya. Maka nanti 6 saya kali dengan 4 akar 3.
6 dikalikan 4 itu adalah 24. 24 akar 3. Jawabannya itu adalah A ya, pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Suku banyak 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah ax ditambah b dibagi x plus 2 sisanya 1. Ini polinomial ya. Jika dibagi dengan x min 1 sisanya 10. Ditanya 7b per a. Oke deh ya, saya buat kayak gini. X plus 2 itu sama dengan 0. Maka nanti x nya sama dengan min 2. Maka nanti artinya ini misalkan polinomnya tuh px ya. Maka pada saat kita substitusikan x-nya min 2, sisanya 1, berarti sama dengan 1. Kita masukkan ya, p min 2. Ini fungsi polinomnya. Maka nanti 2 min 2 pangkat 3 dikurangi 4 min 2 kuadrat ditambah min 2 kalikan a ya. Maka nanti min 2a ditambah b hasilnya adalah 1. Gitu ya dek ya. Yuk, min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Min 8 dikalikan 2 itu min 16. 4 dikalikan min 4 itu adalah min 16. Di sini ada min 2a ditambah b sama dengan 1. Maka nanti min 2a ditambah b sama dengan min 16 tambah min 16 itu min 32 ya. Pindah ruas itu plus 32 ditambah 1 plus 33. Ini persamaan yang ke-1. Selanjutnya, pada saat dibagi dengan x min 1, maka artinya x min 1 sama dengan 0, maka nanti x sama dengan 1. Maka nanti polinom pada saat x-nya 1 itu hasilnya adalah 10. Begitu ya, saya substitusikan x-nya 1. Maka nanti 2 dikurangi 4 ditambah a ditambah b hasilnya adalah 10. A plus B sama dengan 2 kurangi 4 itu adalah min 2. Min 2 pindah ruas plus 2. Inilah persamaan yang kedua. Oke, pada persamaan 1 dan 2 saya akan eliminasi B dulu ya. Eliminasi B. Ya, maka nanti min 2A ditambah B sama dengan 33. A ditambah B sama dengan 12. Kita kurangi biar B nya bisa dicoret. Min 2A dikurangi A itu artinya min 3A. 33 kurangi 12, 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1 itu 2. Maka nanti kita peroleh nilai A nya min 7. 21 bagi min 3 ya. Setelah A kita peroleh, boleh kita substitusikan ke persamaan kedua. A plus B sama dengan 12. Min 7 ditambah B sama dengan 12. Maka nanti B nya 12 ditambah 7. B nya 19. A dan B sudah kita peroleh. Yang ditanya itu adalah 7B dibagi A. 7, B nya 19, A nya itu min 7. Maka jawabannya negatif 19. Jawabannya A. Pasti bisa ya. Oke, saya bahas untuk 5 soal terlebih dahulu untuk matematika dasar. Untuk soal nomor 6, 7, dan seterusnya kita masuk ke part kedua ya. Assalamualaikum.